pribadi Bupati Langkat. Ya, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 3-4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Artinya memang betul ada yang luka-luka ya Pak ya? Memar, yang saya lihat ada memar. Ini sedang kita periksa. Dan orangnya juga nggak sadar juga. Masih itu kita sudah periksa, itu masih menggunakan masih tes urinnya positif. Pak, ada itu dipekerjakan untuk kepentingan si pemilik. Selama masa rehab itu mereka setelah mulai baik maka dipekerjakan. Gitu. Ada yang ke pasar belanja digunakan seperti itu. Itu dari hasil Dia digaji ya, Bro? Kenapa? Digaji mereka untuk Masalah digaji saya belum dapat, tapi ini kan rehab gitu ya. Rehab. Siapa yang digaji, siapa yang menggaji nih nanti jadinya. Gitu ya. Tapi yang jelas saya tanya mekanisme catatannya sedang kita dalamin semua. tidak ada yang di bekas dianiaya Pak ya? Tidak ada. Luka-luka itu saya tanya, ini masih terus berproses, anak-anak masih meriksa. Kita akan dalamin terus. Kenapa? Tapi kemarin tuh saya tanya masalahnya apa? Kok bisa dia memar-memar itu? Saya tanya sama anggota yang di lapangan, itu akibat dari karena biasanya dia melawan. Kemarin tuh melawan seperti itu dan dia baru masuk 2 hari. Apakah itu ada izin? Iya, makanya tadi saya bilang pribadi, ya, belum ada izinnya. Tapi selama ini saya dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan, siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana. Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tetapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil pemeriksaan kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu. Ya, teman-teman sudah berkoordinasi kemarin kepada BNP supaya diajak pimpinan. Yang begini-begini ini harus terus. Kita tahu teman-teman sekalian, Sumatera Utara menjadi tempat nomor 1, ya, dan ini menjadi concern kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tidak mampu. Swasta pribadi yang tentu harus legal, gitu, harus legal. Jadi ini harus difasilitasi sehingga kemampuan pemerintah untuk membangun tempat rehabilitasi itu sangat terbatas.